Hai pemuda Gemim Bethlehem Tataran 2, Shalom. Damai di hati, terpujilah Kristus. Kita bersyukur bersama, kita berterima kasih kepada Tuhan karena saat ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa di sorga. Sekalipun saat ini kita berada pada pandemi COVID-19, kita harus tinggal di rumah, kita harus beribadah di rumah sendiri, tetapi itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita hikmat dan pengetahuan sehingga kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini saya akan memandu teman-teman untuk beribadah di rumah masing-masing melalui video recorder ini, dan biar kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita benar-benar untuk Tuhan. Kita lakukan bersama-sama, Ku masuk ruang Maha Kudus. Beribadah kepada Tuhan, biar kiranya Dia yang akan bertahta, sehingga kita boleh sungguh-sungguh fokus untuk beribadah saat ini. Katakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat terbaik kami saat ini, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kehidupan kami yang terus diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, yang tetap menuntun dan melindungi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu telah memampukan kami untuk tetap setia dalam iman kami. Sekalipun kami tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang membatasi kehidupan kami, termasuk di dalamnya membatasi pertemuan persekutuan yang beribadah. Tetapi kami terlalu yakin tidak ada yang dapat membatasi kami dengan kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, melalui video recorder ini kami mau beribadah kepadamu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami saat ini. Untuk itu, ibadah pemuda Bethlehem Tataran 2 kami buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your
I've written my life, tells of a story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of my all, I've surrendered. My heart finds its rest in your words. Praises will not be enough to show how my love for you has grown. Nothing matters when you're here with me. In the end, just to hear you say, well done, bowing before your throne. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and forever and ever, Jesus, you alone in glory reign. Forever and ever, with you I walk this narrow way. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord Pemuda Bethlehem yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan bersama sebuah video ilustrasi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita merenung sejenak. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah saat ini kita dengan sungguh-sungguh memberi diri kita, hati kita dalam melayani Tuhan?
Apakah kita menempatkan Tuhan di posisi yang paling utama dalam kehidupan kita? Ataukah Dia hanyalah urutan kesekian dari semua yang kita lakukan? Sesungguhnya ketika kita melupakan Dia, ketika kita lebih memilih dengan kesibukan duniawi kita menempatkan Dia di posisi yang keberapa, tapi Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ketika kita memilih jalan kita tanpa menghiraukan arahannya, kita membelot kepada Dia, tapi Dia adalah Allah yang pengasih. Dia tidak pernah meninggalkan kamu, bahkan saya. Kadang ketika Tuhan menunjukkan jalannya tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita mau berontak, kita mau bilang, Tuhan, ini terlalu sulit, ini terlalu berat bagi kami. Kenapa saya masih muda, tetapi saya harus menjalani kehidupan yang begitu berat? Saya mau jalan yang lebih ringan, mau jalan yang lebih cepat, tidak mau yang berkelok-kelok. Ada banyak kecewaan yang kita rasakan ketika sesuatu yang kita anggap benar, ternyata itu bukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita membuka hati kita, biarlah Tuhan yang bekerja atas kita, sehingga kita pun dapat melihat segala rancangannya adalah rancangan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyakiti hati Tuhan, Dia adalah setia dan adil, yang mau tetap mengampuni kita, mengasihi kita, dan mau memberikan belas kasihannya bagi kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, apapun yang akan kita lakukan, dalam keadaan apapun kita, mari kita tetap lakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Menyadari kami dari keangkuhan kami dan kesombongan kami, ketika kami menganggap diri kami lebih benar. Kami tidak menghiraukan segala arahan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami melakukan hal-hal yang sungguh menyakiti hati Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak orang. Tetapi juga dalam perkataan-perkataan kami mengeluarkan kata-kata yang menyakiti banyak orang. Sebagai seorang yang muda Tuhan, kami tahu saat ini dan kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami bermohon belas kasihan dan pengampunan daripada-Mu. Biarlah kami beroleh layak di hadapan Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar, sehingga kehidupan masa muda kami Tuhan memberikan dampak, memberikan berkat bagi banyak orang, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang boleh Tuhan beri bagi kami, dan senantiasa itu boleh kami ingat dalam kehidupan kami, bahwa kami telah dibayar lunas, ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Untuk itu kami mau menjadi alat-Mu, kami mau menjadi anak-anak muda yang bersinar bagi Tuhan, sehingga kehidupan masa muda ini Tuhan memberi arti tidak hanya bagi diri kami, tetapi bagi banyak orang. Dan biar kiranya Tuhan berkenan atas itu semua, sehingga kami menjadi pemuda dan pemudi yang memancarkan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ya, saat ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita angkat satu pujian.
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami telah siap sedia untuk belajar dari sebagian firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang akan memperlengkapi kami semua, pemuda Bethlehem Tataran 2. Engkau yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa sebenarnya yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan masa muda kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengar dan merenungkannya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari sengsara maut,
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa ini. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka bahwa berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pemuda Bethlehem Tataran 2 yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan sampai pada saat ini kita tetap diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan. Kita masih menghirup udara yang segar dan kita masih dipercayakan dengan begitu banyak tanggung jawab. Meskipun memang tahun ini adalah tahun yang berbeda bagi pemuda Bungim, khususnya Bethlehem Tataran 2. Kalau di tahun-tahun sebelumnya orang dipenuhi dengan kesibukan dari tingkat jemaat, wilayah maupun sinodal, tetapi saat ini kita berfokus di tengah jemaat kita. Tetapi saat ini pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk berfokus di jemaat kita. Terlebih bagi pemuda Bethlehem Tataran 2, kita diajak untuk fokus kepada teman-teman pemuda yang ada di jemaat kita. Mungkin kalau di tahun sebelumnya, saat ini sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan, teman-teman yang pemuda-pemuda yang ada sebagai panitia, yang sudah ditunjuk sebagai panitia HRG, pasti sudah mulai mensibukkan diri untuk persiapan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan wilayah maupun sinode, tetapi juga dengan persiapan program di tengah jemaat. Kita dibatasi untuk tetap tinggal di rumah
karena pandemi COVID-19 ini. Sesuatu hal yang baru, tetapi harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Nah, dalam pembacaan kita tadi, ketika mereka berkumpul pada saat itu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dan memenuhi kehidupan mereka yang ada saat itu. Dipenuhi Roh Kudus artinya dikontrol olehnya. Akibatnya mereka pada saat itu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bagi orang yang tidak percaya, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mabuk dengan minuman. Tetapi bagi orang yang percaya, mereka dapat mengerti apa yang mereka ucapkan. Saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Sejak itu ada perubahan besar yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Setelah ia menerima Roh Kudus, ia mengalami sesuatu di dalam dirinya. Dia penuh dengan keberanian, bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan dia menyatakan kepada semua bangsa-bangsa, kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dengan penuh keberanian, Petrus berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dengan kata-kata yang sederhana, Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Bagaimana ia bisa berkata-kata seperti itu? Itu semua adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarinya, karena di Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Pemuda Bethlehem Tataran 2 yang diberkati oleh Tuhan, setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang hadir pada saat itu mengalami jamahan Tuhan. Mereka terharu dan bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Luar biasa. Pemuda Bethlehem Tataran 2 yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya. Kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua di akhir zaman ini. Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya pelayanannya berdampak bagi seluruh dunia. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh Kudus. Yang perlu diingat bahwa tanpa kehadiran Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan membawa perubahan apa-apa.
Pemuda Bethlehem Tataran 2 yang diberkati oleh Tuhan, dalam peristiwa ini kita diberikan kepastian iman bahwa Allah kita adalah Allah yang konsekuen dan konsisten dengan semua janji-janjinya. Ia selalu menggenapi janjinya, janji yang tidak akan lekang oleh waktu. Berpeganglah pada janji Tuhan. Sekeras apapun hati manusia, Roh Kudus mampu mencairkannya. Karena itu, terus beritakanlah Injilnya. Jangan takut, apalagi menyerah. Karena penggenapan kedatangan Mesias yang pertama telah tergenapi. Tinggal penggenapan kedatangan yang kedua sebagai hakim. Karena itu kerjakanlah keselamatan Allah sebagai seorang yang muda, seorang yang penuh semangat, seorang yang kreatif, seorang yang mampu berinovatif. Maka saya mengajak teman-teman untuk tetap semangat, untuk tetap mengerjakan keselamatan kita di tengah-tengah kehidupan kita dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah gentar, jangan pernah takut ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan. Jangan pernah takut menghadapi semua tantangan tersebut, karena saya yakin dan saya percaya Pemuda Bethlehem Tataran 2 mampu untuk mengalahkan segenap tantangan dalam pelayanan. Jangan katakan bahwa kita ini masih muda, terus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi harus katakan, karena saya ini masih muda, maka saya dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena saya masih muda, saya masih punya banyak kesempatan untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Karena masing-masing kita sudah diberikan karunia, diberikan talenta. Apakah talentamu untuk berkhotbah? Apakah talentamu untuk menyanyi? Apakah talentamu untuk menari? Apakah talentamu di bagian multimedia sebagai seorang seniman? Apapun itu, masing-masing punya talenta, punya karunia yang Tuhan beri. Dan gunakanlah karunia itu untuk melayani Tuhan, untuk berdampak bagi banyak orang, untuk memberikan berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa, kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Karena sebelum Dia terangkat, Dia menjanjikan sosok yang akan ada dan selalu ada untuk kita, yaitu Roh Kudus. Untuk itu tetaplah senantiasa bergantung, berharap kepada Tuhan dengan apa semua yang kita mau lakukan, sehingga Tuhan akan memberkati itu semua dan dijadikan berhasil. Apapun cita-citamu, apapun harapanmu untuk masa depanmu, Tuhan sudah tetapkan yang terbaik. Jangan ragu, jangan bimbang, tapi tetapkanlah hatimu dan taruh percayamu hanya kepada Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan akan memampukan. Juga akan memampukan Komisi Pelayanan Pemuda Bethlehem Tataran 2 bersama dengan seluruh koordinator dari kolom 1 sampai 16, tetapi juga seluruh anggota pemuda. Jadi meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, orang tidak putus asa, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Ketika janji Tuhan Dia berikan bagi orang, maka Dia akan berlakukan atas kehidupan orang. Tetaplah percaya dan tetaplah menempatkan Tuhan pada posisi yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka masa mudamu akan bersinar dan masa depanmu akan memberi dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita kirimkan bersama-sama persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa bersyafaat bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Terima kasih kami sudah boleh beribadah, kami sudah boleh membaca sebagian dari firman-Mu, sehingga kami boleh dibekali di masa muda ini untuk tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah roh Tuhan, roh kudus-Mu yang akan senantiasa menjaga, melindungi, dan memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan masa muda kami terus bersinar bagi Tuhan, melakukan hal-hal apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh berdampak bagi banyak orang, memberikan berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan banyak hal bagi kami pada hari ini, dan terima kasih ketika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar kiranya persembahan ini boleh terpakai guna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa, kiranya pekerjaan Roh Kudus dapat terus teralami dalam kehidupan semua warga gereja yang ada, sehingga kami terus melakukan sesuatu yang berguna, yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya dapat memberkati hamba-hambanya dan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan berani dan setia dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, tetapi biarkan Roh Kudus mula yang akan menuntun mereka, memberikan mereka keberanian dan kesetiaan untuk menyatakan firman-Mu di seluruh dunia. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus menghentar semua orang percaya untuk semakin menyadari tujuan kehadirannya di dalam dunia ini, untuk menjadi berkat bagi sesama, termasuk alam dan lingkungan hidup. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memelihara persatuan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, tetapi juga di dalam kehidupan kami berjemaat dan bermasyarakat. Memberkati masa muda kami Tuhan, dalam kehidupan pelayanan kami Pemuda Bethlehem Tataran 2. Diberkatilah Komisi Pelayanan Pemuda Bethlehem Tataran 2, juga seluruh koordinator dan anggota yang ada. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap semangat untuk melayani Tuhan, mengerjakan apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan, memampukan kami semua untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Setiap pergumulan, tantangan dalam pelayanan ini Tuhan, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memampukan kami sehingga kami boleh memenangkan semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, orang tua, adik, kakak, seisi rumah kami Tuhan. Berkatilah kami di tengah-tengah kehidupan kami dalam keluarga kami. Biarlah Engkau yang akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tetap dicukupkan oleh Tuhan meskipun dalam pandemi saat ini, tetapi kami tidak berkekurangan karena Tuhan ada dan selalu memberkati
memberkati kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gemim Bethlehem Tataran 2, memberkati seluruh pendeta yang ada. Engkau yang akan memampukan mereka semua dalam tugas kepelayanan mereka. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar mereka dimampukan untuk terus mewartakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Berkati hamba-hamba-Mu ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biar kiranya Tuhan senantiasa selalu menjaga dan melindungi mereka. Memberkati juga seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Kau pakai mereka selalu di tengah-tengah pekerjaan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia, di tengah menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Sebagai seorang yang muda, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Engkau kiranya akan memampukan bangsa kami di tengah-tengah menghadapi situasi saat ini. Pemimpin bangsa kami kiranya Engkau mampukan selalu. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan agar setiap apa yang mereka upayakan itu boleh menjadi yang terbaik untuk bangsa kami. Itu boleh membawa bangsa kami ini terlepas dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan bagi garda terdepan, para perawat dan dokter dimanapun mereka berada, dalam situasi pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Kami tahu Bapa, mereka saat ini lelah, saat ini mereka begitu butuh topangan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Beri mereka sehat dan kuat, kemampuan, tetapi juga Engkau yang akan senantiasa menjaga mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalani pekerjaan mereka dengan aman, sehingga mereka boleh pulang di rumah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang mereka kasihi. Kami pun berdoa Tuhan untuk pasien COVID-19, baik ODP, PDP, mereka yang sementara melakukan karantina mandiri di rumah mereka masing-masing, ataupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Bersama-samalah dengan mereka Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Biar kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu pun berlaku atas keluarga-keluarga mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau mau memulihkan bangsa kami Tuhan dari setiap keadaan problema yang dihadapi oleh bangsa kami ini. Mampukan kami sebagai warga gereja maupun sebagai masyarakat untuk tetap setia melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam hal untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, sehingga dengan hal sekecil apapun itu yang kami lakukan, itu boleh memberi bantuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kehidupan bangsa dan negara kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama obor pembangunan. Di atas satu iman, pemuda gereja berasa menjadi saksi Tuhan, ketiga yang esa, sadarkan jiwa kita
pada tugas panggilannya. Nyatakan sungguh-sungguh Kristus panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang asa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu, baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Demikianlah ibadah kita saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat dalam pelayanan Pemuda Bethlehem Tataran 2. Shalom.